Halo Sobat Mendaki, bertemu lagi di Kadaka Channel. Kali ini saya akan berbagi tips cara packing carrier sebelum melakukan pendakian. Simak terus videonya. Sebelum packing, kita harus tahu terlebih dahulu bagian yang ada di dalam carrier. Carrier ini sendiri terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama berada di bagian paling bawah, diisi dengan peralatan yang jarang dipakai atau jarang digunakan, atau digunakannya jika kita sudah berada di lokasi camp atau digunakan pada saat tidur. Kemudian yang kedua berada di bagian tengah yang menghadap ke punggung, diisi dengan barang atau peralatan yang berat seperti logistik, beras, dan juga air. Kemudian yang ketiga berada di bagian tengah yang menghadap ke depan, diisi dengan peralatan yang ringan seperti peralatan masak dan juga peralatan makan. Kemudian yang keempat berada di bagian atas, diisi dengan peralatan yang emergency atau yang sering digunakan seperti jaket, flashlight, dan juga scope. Yang terakhir, yang kelima berada di bagian atas atau kepala carrier, diisi dengan peralatan yang emergency seperti obat-obatan, jas hujan, juga bisa headlamp atau pisau. Setelah kita tahu bagian yang ada di dalam carrier, sekarang kita pisahkan peralatan sesuai bagian yang tadi. Ini gunanya untuk mempermudah mengingat peralatan yang ada di dalam carrier, dan juga untuk memastikan bahwa peralatan kita itu tidak ada yang tertinggal. Untuk tendanya saya pisah dengan frame dan juga covernya supaya lebih ringkas atau lebih kecil pada saat di packing. Dan juga covernya ini daripada tidak terpakai, bisa diisi dengan pakaian bersih atau juga pakaian ganti. Kali ini saya packing menggunakan carrier yang kapasitasnya 60 liter dan juga matras gulung yang akan ditaruh di dalam carrier supaya bentuk carriernya itu rapi dan tidak ada rongga. Kemudian menggunakan trash bag juga atau kantong sampah yang ukuran besar supaya barang atau peralatan yang ada di dalam carrier supaya tetap kering. Ini bisa diterapkan pada saat jika akan mendaki di musim hujan. Sebelum packing, jangan lupa untuk mengendorkan semua tali yang ada di dalam carrier atau tali yang ada di samping carrier supaya bentuk carriernya itu maksimal. Kemudian kita membuat lingkaran matras ini dan dibungkus dengan trash bag atau kantong sampah. Setelah membentuk lingkaran, sekarang kita masukkan ke dalam trash bag atau kantong sampahnya. Setelah membentuk lingkaran, kita masukkan peralatan yang berada di bagian pertama, terdiri dari sleeping bag,
Ini bisa dikompres. Pakai yang ganti. Kemudian ada sarung tangan, kupluk, kaos kaki untuk tidur, dan juga tas lipat. Kemudian yang kedua diisi dengan peralatan atau barang yang berat seperti logistik. Yang ketiga diisi dengan peralatan makan atau juga peralatan masak. Kompor, pisau, gelas, sendok, garpu. Jadi ini bisa taruh di dalam. Untuk sendok garpunya dan juga gelasnya. Kemudian peralatan mandi, ini ringan, jadi bisa ditaruh di bagian depan. Peralatan elektronik sebagian. Kemudian ini jerigen lipat juga, ini jarang digunakannya pada saat di lokasi camp, dan juga bebannya ringan, jadi ditaruh di bagian yang ketiga. Kemudian di bagian keempat, peralatan yang cukup emergensi atau yang sering digunakan, seperti tenda. Tenda ini mengapa saya taruh atas? Karena jika sudah berada di lokasi camp, kita tinggal ngambil dan tinggal dipasang atau mendirikan. Jika ditaruh di bawah, ini masih akan sulit dan bongkar-bongkar sampai ke bawah. Jadi untuk lebih cepatnya kita bisa taruh di bagian yang keempat. Kemudian flysheet, dan juga skop. Skop ini jika kita mau buang air besar pada saat perjalanan atau pada saat trekking, kita bisa tinggal ngambil, bisa taruh di bagian yang keempat. Jika sudah dipastikan sudah masuk semua di bagian 1 sampai ke 4, kita bisa bungkus. Kita tali bisa menggunakan karet gelang atau bisa juga menggunakan rafia.
Kemudian di bagian yang kelima atau di bagian kepala carrier diisi dengan peralatan yang emergency seperti obat-obatan, jas hujan, senter atau headlamp, dan juga baterai cadangan. Kemudian pisau. Ini masih ada rongga, bisa diisi dengan barang yang lain atau peralatan yang lain. Seperti sandal, untuk botol minum saya taruh di bagian samping. Dan juga mungkin bisa bahan bakar gas bisa ditaruh di bagian samping. Kemudian rem tenda, dan juga trekking pole. Untuk barang berharga biasanya saya membawa tas sendiri, bisa waste bag atau selempang, diisi dengan dompet dan juga peralatan seperti HP. Kemudian kita pasang rem covernya. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk mengencangkan semua tali yang ada di samping-samping atau di depan carrier. Pastikan peralatan tidak ada yang tertinggal dan juga tidak ada yang di luar cover. Biasanya jika packingnya benar, carriernya itu akan tegak berdiri karena bebannya seimbang. Oke, mungkin itu tips cara packing carrier sebelum melakukan pendakian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.